Sudah Bu. ada, Bu. Oke, baik, terima kasih atas responnya. Kita mulai saja ya perkuliahan komunikasi data. Dan di sini ada dua gabungan kelas ya, ada kelas C dan ada kelas A. Eh, oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi hari ini kita masuk kepada mata kuliah komunikasi data. Jadi mohon maaf Ibu kemarin tidak sempat masuk ya. Jadi bisa menyempatkan waktu pada hari ini. Nah, ini juga mengganti untuk yang kelas A ya, kelas A untuk minggu depan, untuk minggu ini nanti kan hari Kamis ya. Yang untuk kelas A jadi tidak masuk ya berhubung kalian nanti kan udah yang beragama non Muslim ya, itu kan nanti atau lagi libur ya. Jadi sekalianlah gabung pada kelas yang kelas C. Oke. Nah, jadi materi kita pada hari ini pembahasannya mengenai IP address ya, atau bahasa Indonesianya adalah alamat IP. IP itu artinya Internet Protocol, panjangannya ya Internet Protocol. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas mengenai multiplexing ya. Nah, multiplexing itu persebaran data ya, yang mana menggunakan satu channel supaya si beberapa pengguna itu bisa terkirim datanya gitu ya. Nah, melalui sebuah bandwidth tadi itu. Nah, itu multiplexing ya, menyatukan beberapa data. Nah, itu sudah Ibu bahas ya. Jadi hari ini IP address ini lebih kepada bagaimana untuk mengirim data itu kan perlu namanya apa ya, kayak kode gitu ya, kode supaya data ataupun informasi itu dapat terkirim ke alamat. Nah, misalnya komputer satu atau ke komputer yang lainnya gitu ya. Nah, jadi perlu kita membahas yang namanya pengalamatan IP. Nah, oke. Nah, jadi eh, setiap komputer yang terhubung ke jaringan komputer itu pastinya tujuannya adalah untuk berbagi resource ya, berbagi data ataupun informasi ya, yang mana nanti data informasi itu dapat terkirim gitu ya, dapat diterima oleh si penerimanya. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Nah, tentunya untuk bisa saling berbagi resource ya, nah perlu yang namanya jaringan gitu ya. Nah, jadi diperlukan sebuah jaringan yang mana nama perangkatnya itu adalah interface card ya. Nah, ataupun kartu interface yang mana sudah ada di dalam sebuah PC gitu ya, atau laptop. Nah, jadi bentuk gambarnya seperti ini. Nah, yang ini adalah kartu internet ya, atau NIC, nah atau LAN card. Nah, ini biasanya digunakan untuk bisa terhubung ke jaringan internet. Nah, ini adalah interface card. Jadi macam-macam interface card ya. Ada yang seperti ini ya. Ada juga yang kalau untuk yang jenis apa jaringan internetnya yang bukan dalam bentuk nirkabel atau dalam bentuk kabel, yaitu perlu yang namanya interface card-nya itu seperti kartu jaringan ataupun dalam seperti bentuk USB gitu ya. Nah, ataupun sudah menyatu dengan PC gitu ya, atau CPU-nya ini ya. Nah, atau sudah onboard di dalamnya. Nah, ini namanya interface card. Nah, jadi di dalam sebuah komputer itu ada yang namanya interface card. Nah, kalau dia bentuknya WiFi ya atau jaringan nirkabel, perlu perangkat interface-nya adalah eh, access point ya. Nah, jadi access point ini biasa digunakan untuk jaringan wireless ya, atau kita juga dengan WiFi. Nah, agar perangkat-perangkat komputer ataupun perangkat laptop itu bisa berkomunikasi, itu perlu namanya alamat IP ya, alamat IP. Nah, alamat IP itu diperlukan sesuai dengan interface card-nya. Nah, atau kartu interface-nya. Jadi setiap komputer itu ya
bukan diberikan IP pada komputernya, tetapi diberikan IP pada interface card-nya ya, misalnya seperti ini ya. Jadi setiap perangkat itu punya interface card-nya dan tentunya sudah punya IP sendiri-sendiri. Nah, oke. Nah, jadi IP itu ya atau alamat IP itu adalah label numerik ya yang ditetapkan untuk setiap interface di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet komunikasi. Nah, label numerik jadi dia berupa angka-angka gitu ya. Yang mana angka-angka itu setiap interface card itu punya IP tersendiri ya, yang baik di laptop, komputer, atau HP, atau gadget ya. Nah, itu punya IP atau alamat numerik yang unik. Nah, itu tujuannya ya supaya data itu bisa terkirim gitu ya. Nah, ibarat kayak sebuah rumah. Nah, rumah itu pasti punya alamat kan. Nah, jadi supaya kita dapat berkirim surat gitu kan tentunya butuh alamat. Nah, jadi ibaratnya dapat dianalogikan seperti itu. Jadi alamat IP itu seperti alamat rumah gitu ya. Nah, oke jadi itu pengertian dari Internet Protocol Address ya. Jadi sebuah label numerik yang ditetapkan untuk setiap interface di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Oke. Nah, jadi pengalamatan ini adalah fungsi kunci dari protokol lapisan jaringan yang memungkinkan komunikasi data antar host. Terlepas dari apakah host berada di jaringan yang sama atau di jaringan yang berbeda. Nah, pengalamatan ini tentunya berbeda satu komputer dengan komputer yang lainnya ya. Baik itu dalam jaringan yang berbeda ataupun di jaringan yang sama gitu. Nah, oke, nah jadi kita sudah mengetahui pengertian tadi ya dari IP address. Jadi dia berupa label numerik yang tujuannya adalah supaya dapat terkirim data tadi ya dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nah, jadi fungsi dari IP address ini, nah dia sebagai identitas host ya atau identifikasi antarmuka jaringan. Nah, jadi sebagai identitas. Nah, setiap perangkat laptop, gadget ya, ataupun komputer tentunya punya IP sendiri-sendiri. Ya. Nah, bagaimana komputer satu ini bisa ngeping ke komputer lainnya gitu ya, atau mengirim data dari HP ke laptop atau HP ke komputer. Nah, tentunya harus punya IP. Nah, kalau IP-nya sama, maka akan terjadi konflik gitu ya. Nah, maka datanya itu tidak bisa terkirim. Makanya jadi harus punya identitas tersendiri ya, mau perangkat yang laptop atau HP dan lain sebagainya. Jadi dia harus unik gitu ya, harus berbeda. Nah, jadi dia sebagai fungsinya adalah sebagai identitas host atau identifikasi antarmuka jaringan. Nah, itu fungsi IP address ya. Nah, kemudian sebagai pengalamatan lokasi atau alamat server. Nah, jadi perangkat-perangkat itu selain HP gitu ya, gadget ataupun komputer itu kan sebagai identitas host, tapi bisa juga pengalamatan itu fungsinya adalah sebagai pengalamatan lokasi seperti alamat server. Nah, jadi server juga punya alamat ya. Nah, misalnya kalau kalian buka web misalnya Google atau buka email, nah tentunya setiap web browser tersebut punya yang namanya alamat server juga. Nah, jadi tidak hanya sebagai fungsinya untuk identitas host, tapi juga bisa untuk identitas server gitu ya. Nah, jadi itu fungsi dari IP address ya sebagai identitas host juga sebagai pengalamatan lokasi seperti kayak alamat server, seperti alamat email web
email, ya, server Google, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya. Oke, nah IP address itu berdasarkan cakupannya. Nah, jadi IP address itu ada yang sifatnya publik dan juga ada yang sifatnya private ya. Nah, IP publik ini berarti dia bersifat umum. Nah, untuk bisa terhubung kepada IP publik ini membutuhkan yang namanya jaringan internet. Nah, banyak sekali IP publik yang kita akses ya, misalnya kayak Google atau server website ya, seperti Google ataupun server email seperti Gmail gitu ya, router WiFi. Nah, ini memang digunakan secara publik ya, digunakan oleh khalayak ramai atau umum ya, dan diakses menggunakan internet. Nah, itu ya. Yang mana IP publik ini juga sifatnya tidak gratis ya, berbayar. Dan itu disediakan oleh ISP ya, sebagai penyedia layanan internet. Nah, dan sifatnya berbayar. Nah, di mana IP publik ini sifatnya melayani ya, melayani permintaan dari host-host ya. Nah, itu IP publik. Nah, yang kedua adalah IP private ya. IP private ini digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal. Jadi lebih sifatnya privasi. Nah, dan ini biasanya tidak perlu menggunakan jaringan internet ya. Jadi hanya menggunakan kabel gitu ya, antar PC ataupun antar komputer gitu. Nah, jadi lebih sifatnya itu lebih kepada lingkup lokal saja. Ya, nah jadi perbedaan antara IP private dan IP publik ini, IP private ini tidak memerlukan koneksi internet ya. Nah, jadi hanya terbatas pada lokal area saja. Kemudian IP publik ini dia sifatnya publik ya, lebih banyak digunakan khalayak umum dan biasanya menggunakan akses internet. Nah, itu IP address berdasarkan cakupannya ya. Nah, oke. Baiklah, kita akan membahas versi IP address. Nah, jadi versi IP address itu ada dua ya. Nah, yang sekarang masih kita gunakan ya. Yang pertama adalah IP versi 4 dan yang terbaru itu adalah IP versi 6. Nah, perbedaan dari kedua tersebut ya. Kalau IP versi 4, dia ini memiliki panjang angkanya itu strukturnya ya itu sampai 32 bit. Nah, bit itu adalah binary integer ya. Nah, jadi 32 bit ini ya dipisahkan terdiri dari 4 kumpulan angka. Nah, jadi terdapat 4 kumpulan angka yang dipisah oleh titik. Jadi ada titiknya. Nah, masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit bit angka biner. Nah, ini contohnya ya. Misalnya untuk versi 4 IP versi 4 ini contohnya 172.16.254.1. Nah, jadi kita artikan di sini ya. Jadi alamat IP versi 4 ini dia dibatasi oleh titik gitu ya. Nah, dari titik. Nah, ini terdiri dari 4 blok ya. 172, 16, 254, 1. Nah, ini ada 4 blok. Nah, jadi setiap blok ini direpresentasikan ke dalam angka biner ini ada 8 digit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setiap blok ini direpresentasikan ke dalam 8 digit gitu ya. Nah, bit biner. Nah, di mana kita tahu di mana kalian sudah pastinya belajar mengenai cara konversi dari desimal ke biner ya. Nah, 172 itu kalau binernya adalah 10101100.
Kalau 16 001 000 254 itu 11111 ya sampai 0. Kalau 1 itu 00000 sampai 1. Nah, gitu ya. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya cara konversi ini. Nah, jadi satu blok ini yang mana terdiri dari 8 digit bit ya, itu namanya satu oktet. Nah, satu oktet itu sama juga dengan 1 byte. Nah, kalau lebih diperkecil lagi itu sama dengan 8 bit. Nah, bit itu yang paling kecil ukurannya. Nah, makanya dia terdiri dari satu blok ini ada 8 digit ya. Berarti dia ada 8 bit. Ini 8, 8, 8, 8. Kalau dijumlahkan itu dia 32. Makanya versi 4 ini memiliki panjang angka 32 bit. Nah, ya, di mana dibatasi oleh titik-titik tadi ya. Oke. Nah, kalau IP versi 6 ya, ini memiliki panjang angka itu lebih besar lagi. Nah, karena sekarang kebutuhan ya untuk IP itu semakin besar, maka muncullah yang versi 6. Nah, jadi versi 6 ini dia panjangnya sampai 128 bit dan terdiri 8 kumpulan angka dan huruf. Jadi dia pakai yang namanya angka heksadesimal. Nah, kalian pasti ingat ya. Angka heksadesimal yaitu angka yang dimulai dari 0 sampai 9 ya. Kemudian 10-nya itu dilanjutkan dengan angka huruf A. 11 itu B, 12 itu C, 13 D, 14 E, sampai dia 15 F. Nah, jadi bilangan heksadesimal. Nah, jadi IP versi 6 ini ya, dia pakai titik 2 pencirinya ya. Kalau yang versi 4 dia pakai titiknya 1 ya. Nah, ini dia titik 2-nya ada 2, titik 2 ya. Nah, misalnya 2001 CDBA. Nah, kenapa CDBA? Karena tadi bilangan heksadesimal ya, dia campuran angka dan huruf. Kemudian titik 2 00000 ya, sampai 9652. Nah, sebenarnya 00 ini tidak perlu ditulis ya. Makanya boleh diperpendek ya menjadi 2001 CDBA titik 2 ya 3257.29652. Nah, ini adalah contoh IP untuk yang versi 6. Nah, dia lebih panjang dan menggunakan bilangan heksadesimal ya. Yang mana heksadesimal itu dia terdiri dari 16 angka biner. Ya. Nah, kalau IP versi 4 dia panjangnya 32 bit ya. Nah, itu yang mana masing-masing itu 8 bit ya angka biner. Nah, itu pembedanya. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kita akan membahas lebih kepada IP versi 4 ya. Nah, tadi kita sudah memahami IP versi 4. Nah, IP versi 4 itu juga memiliki kelas-kelasnya. Nah, pertama adalah kelas A. Nah, kelas A itu dia rentangnya dari 0000 sampai dengan 127.255.255.255. Nah, jadi kelas A ini ya, dia IP-nya itu sebesar 16.777.216. Tetapi dia memiliki maksimal jaringan itu ibarat kayak kelas. Nah, maksimal IP ini ibarat kayak IP-nya gitu ya, kayak host-nya gitu. Nah, ini ibarat kelasnya. Nah, kelasnya itu sebanyak 128 kelas. Nah, tetapi dia punya rank IP setiap kelas itu dari 16 juta lebih gitu ya. Nah, oke, yang kelas B ini ya, dia rentang angkanya itu 228 ya dan seterusnya. Tapi dia maksimal IP-nya itu sedikit ya, 1.048.576. Tetapi dia punya kelas jaringan itu sampai 16.000. Nah, kelasnya itu banyak ya, tetapi rank IP-nya itu
sedikit gitu ya. Nah, berbeda dengan yang kelas A. Nah, kalau kelas C ya, nah ini rentangnya mulai dari 192 ya sampai dia dengan 255. Nah, dia IP-nya itu sedikit, 65.536. Tetapi jumlah jaringannya atau kelasnya ya atau networknya itu 2.097.152. Nah, kalau kita analogikan kelas A ya, kelas A itu dia IP-nya banyak sekali, tetapi kelasnya sedikit ya. Misalnya kelas 1 itu banyak sekali kelasnya orang di dalamnya gitu ya. Misalnya kelas A itu banyak sekali isi di dalamnya atau IP-nya atau orangnya banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau kelas C dia terbanding terbalik ya. Nah, kalau kelas C itu jumlah kelasnya banyak gitu ya, tapi sedikit-sedikit di dalamnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu untuk menganalogikan gitu ya, nah, antara kelas A dan kelas C. Nah, kalau kelas D dan kelas E ini ya, ini jarang kita pakai ya. Yang sering dipakai itu adalah kelas C. Nah, kelas D, kelas E ini biasanya digunakan untuk keperluan alokasi-alokasi ya, ataupun dalam riset-riset. Nah, itu Internet Protokol versi 4. Nah, di sini saya akan lebih menjabarkan 3 kelas, yaitu kelas C, kelas B, dan kelas A. Nah, biar kalian lebih paham lagi ya. Nah, jadi kelas C itu dia kelasnya banyak gitu ya. Network ID-nya itu ibarat kelas. Nah, jadi ada satu ya, ada banyak sekali kelasnya, tetapi host ID-nya sedikit. Nah, itu kelas C. Nah, host ID-nya itu mulai dari 0 sampai 255. Nah, kalau kelas B ya, network ID-nya sama host ID-nya seimbang, gitu ya. Nah, network ID-nya sama host ID-nya seimbang jumlahnya. Kalau kelas A, dia kelasnya sedikit, tapi di dalam kelasnya itu banyak sekali host ID-nya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini mohon maaf ada 10 menit ya, sisa 10 menit. Ya, semoga bisa Ibu selesaikan ya materinya. Nah, kita penjelasan mengenai host address. Nah, network address sama broadcast. Nah, ini host address ini lebih kepada IP ya. Jadi setiap pengguna itu namanya host. Nah, host itu punya IP yang unik. Nah, contohnya nih. Nah, kalau host itu kan 192.168.0.1. Nah, satu ini bisa 2, bisa 3 ya, sampai seterusnya. Ya. Nah, kemudian sampai misalnya 255 gitu ya. Nah, itu namanya host. Nah, jadi biasanya di bagian terakhir. Nah, kalau network ibaratnya kayak kelas ya. Jadi dia biasanya mulai dari 0, 00. Nah, jadi network address itu adalah IP address yang merepresentasikan alamat sebuah network. Jadi ibaratnya kayak kelasnya gitu. Nah, kemudian ada broadcast address. Nah, jenis IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Nah, jadi broadcast ini biasanya diakhiri dengan 255. Nah, jadi mewakili semua networknya. Jadi kalau IP kelas C itu biasanya di ujungnya adalah 255 gitu ya. Nah, itu untuk broadcast address. Nah, oke. Nah, biasanya kalau kita mau nyeting IP ya, itu biasanya ada di bagian control panel ya. Nah, kemudian kalian bisa pilih untuk internet. Nah, nanti di situ ada pengaturan untuk versi 4 ya. Ini hanya mencontohkan saja. Nah, jadi pengaturan IP itu ada yang sifatnya dinamis, ada juga yang statis. Kalau dinamis berarti IP-nya itu akan otomatis muncul gitu ya. Contohnya nih, kalau kita udah masuk ke apa namanya kotak dialog seperti ini ya, untuk pengaturan IP-nya ya. Dan ini biasanya kalau kita centang use the following IP address, berarti dia sifatnya statis.
Nah, kita harus memasukkan sendiri secara manual gitu ya. Nah, dan ini nomor IP-nya juga harus kita pahami ya, jangan sampai ada pengguna lain yang menggunakan IP yang sama. Nah, jadi harus pastikan IP-nya itu berbeda. Nah, kita bisa mengecek IP-nya itu di bagian terakhir ya. Misalnya angka 2, angka berapalah gitu ya. Nah, kemudian subnet mask-nya itu ya 255 ya, karena 255 ini adalah untuk kelas C. Nah, kemudian default gateway-nya ya seperti ini. Kemudian DNS-nya ya. Nah, ini di sebelahnya ini adalah untuk pengaturan IP yang menggunakan macOS ya. Nah, atau sistem operasi yang sifatnya selain Windows ya. Nah, yang merek Apple gitu ya. Nah, jadi pengaturan bentuknya itu berbeda. Nah, di sini kita kalau mau ngatur IP-nya secara otomatis maka dipilih adalah using DHCP. Nah, DHCP itu biasanya mengatur IP secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu menyeting secara manual. Nah, kalau kita pilih obtain in IP address automatically, berarti ini IP-nya sifatnya dinamis. Karena server yang akan mengatur sendiri ya IP-nya secara otomatis sesuai dengan permintaan si host tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk pengaturan IP ada yang sifatnya dinamis ya, ada juga yang sifatnya statis. Nah, kebanyakan kita pakai dinamis ya supaya karena mungkin banyaknya pengguna. Nah, jadi seorang operator yang mengatur server itu juga harus mengaturnya secara otomatis. Jadi ketika si host itu meminta jaringan internet, maka server yang nanti akan memberikan IP secara otomatis. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada statis dan ada dinamis. Yang dinamis itu yang secara otomatis. Kalau statis itu sifatnya manual. Oke, karena waktunya terbatas, sisa 5 menit, ada yang mungkin mau ditanyakan? Ini yang gabung sudah 32 orang ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Karena setelah ini ada sedikit kuis ya. Nah, sedikit kuis, ada 4 pertanyaan. Di sisa waktu yang 4 menitan ini semoga bisa dijawab semuanya ya. Oke. Oke, kira-kira ada yang mau didiskusikan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Baik. Nah, semoga yang hadir pada hari ini bisa menyimak dari awal sampai akhir ya ketika Ibu melontarkan pertanyaan itu bisa dijawab gitu ya. Nah, karena ini pertanyaan dasar tadi ya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, baik. Ini Ibu acak saja ya untuk mempersingkat waktu. Nih, ketika Ibu panggil mohon direspon ya. Nah, jadi kalau tidak ada respon Ibu anggap tidak masuk ya. Oke, yang namanya Dwi Andika. Oke, apa Saya, yang Bu, dimaksud? ada. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan IP address, Bang? IP address biasanya yang ada di perangkat seperti komputer, Bu. Komputer ada, Mm-mm. laptop ada, dan ponsel. Mm-mm. Oke, yang ada di perangkat komputer, laptop, HP gitu ya. Nah, Ya, Bu. bentuknya itu seperti apa, Bang? Bentuknya ada tadi, Bu. Ibu datkan tadi, Bu. Saya ada screenshot. Contohnya aja, yang sekilas Abang lihat itu bentuknya itu seperti apa? Oke, bisa dijabarkan, Bang? Nah, jadi dia berupa label numerik ya Bang ya. Nah, jadi IP address itu adalah alamat IP seperti label numerik. Nah, jadi bentuknya seperti angka-angka yang unik yang tujuannya itu adalah supaya bisa mengirim data ke alamat tujuan gitu ya. Oke. Baiklah, pertanyaan berikutnya saya lempar kepada
Nih, Marsaptiana, mohon direspon. Iya, Bu. Oke, Kak. Nah, ini Kak, sebutkan fungsi IP address. Fungsinya, menurut Kakak. Apa sih fungsi dari IP address? Bentar, Bu. Oke. Sambil dicari jawabannya ya Kak ya, saya lempar lagi pertanyaan ke ini. Muhammad Frans Setiawan. Ya, Bu. Ya, nah jenis IP address ada berapa, Bang? Jenis IP address tuh ada dua, Bu. Yang pertama tuh IP address publik, dan yang kedua tuh IP address privat. Oke. IP address yang publik ada satunya adalah aplikasi IP address privat ya, Bang ya. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Nur Andini. Saya mau jawab. Oke, silakan Kak. Fungsi IP address yaitu untuk memungkinkan perangkat komunikasi di jaringan dengan perangkat lainnya melalui pengiriman dan penerimaan data, Bu. Oke, Kak. Jadi jadi memungkinkan untuk pengiriman data ya atau komunikasi data gitu ya. Nah, oke, terima kasih jawabannya. Nah, oke, lanjut saya lemparkan pertanyaan kepada Normala nih. Normala, bisa direspon? Iya, Bu. Oke, versi IP address yang digunakan itu ada berapa? Versinya. Ada berapa, Ada Kak? dua, Bu. Nah, versi berapa-berapa? Ada